Essence of the Body Mind, Sinfa Siang, Jumat 12 Mei 2023. Riwayat Suci bagian 13. Menjadi keluarga besar di dunia. Ceramah Master pada pertemuan relawan 15 Januari 2004. Masih teringat suatu ketika saya tiba di Bingtung. Ada seorang paman. Dia adalah seorang petani. Dia mendatangiku di Viara Yuentong di Bintong. Saat menjumpaiku, dia berkata, Sefu, saya mau berkata kepadamu. Saya kemudian menjawab, apa yang ingin kamu katakan? Dia berkata, saya merasa. Setelah itu, dia berhenti sejenak. Kemudian saya bertanya, apa yang kamu rasakan? Saya merasa Ceci merupakan keluarga besar pertama di dunia ini. Saya berkata, mengapa kamu merasa seperti ini? Dia berkata, saya merasa hati Sefu, cinta kasih begitu besar. Saya percaya keluarga besar kita di bumi ini pasti sangat besar. Saya teringat jelas sekali kala itu. Saat itu saya juga merasa demikian. Keluarga besar Ceci ada di dunia. Semuanya berasal dari keluarga-keluarga kecil. Gabungan dari banyak keluarga kecil menjadi satu, sehingga bisa menjadi keluarga besar, bukan? Menjadi keluarga besar di dunia. Kondisi Dunia Internasional 1969. 1969 dimulainya penggunaan ATM. 1969 Universitas Yale menerima mahasiswi. Februari 1969 Boeing 747 menjalani uji terbang perdana. Juli 1969 Apollo 11 milik Amerika Serikat mendarat di bulan. Astronot Neil Armstrong mengucapkan sebuah kalimat terkenal. Satu langkah kecil bagi seorang manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Kondisi masyarakat Taiwan 1969. Juli 1969, Qi Cheng memecahkan rekor dalam lari jarak pendek 100 meter putri. Agustus 1969, berdirinya Pusat Pencegahan Bunuh Diri. Juli 1969, Golden Dragon Little League Baseball Team Taiwan mengalahkan Jepang sehingga memperoleh hak representasi Asia Pasifik dalam Little League World Series. Sejak itu, masyarakat Taiwan mulai mempopulerkan bisbol. Oktober 1969, China Television Company mengudara. Sejarah Ceci 1969. 9 Februari 1969 atau tanggal 23 bulan 12 Imlek diadakan pembagian bantuan musim dingin di Vihara Bumi. Mengundang 40 keluarga penerima bantuan untuk menghadiri jamuan makan vegetaris. Setiap orang dari setiap keluarga mendapat bantuan $50 NT, satu helai selimut, pakaian, beras, dan lain-lain. Sejak tahun ini, kegiatan ini digelar setiap tahun. 10 Mei 1969, Gria Jingse rampung dan diresmikan. Diadakan retreat 7 hari yang kemudian mulai diadakan setiap tahun, yang berakhir setiap tanggal 24 bulan 3 penanggalan Imlek. 4 Oktober 1969 terjadi kebakaran besar di desa Tanan, Taitung. Ini adalah
Pertama kalinya, Ceci menyalurkan bantuan bencana skala besar. 148 keluarga korban bencana menerima bantuan selimut. Ceramah Cheng pada pertemuan komite. Teringat tahun itu timbul sebesit niat dalam pikiran saya. Saya berkata, kita harus membangun misi amal. Lalu ada orang yang segera mengeluarkan opini mereka. Mereka berkata, orang ini sangat pintar. Dia menyebut dirinya berpegang pada prinsip kemandirian. Kami sungguh berpegang pada prinsip kemandirian. Kami membuat kantong semen dan guru terung biasa merajut pakaian dengan sebuah mesin penenun panjang yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Dia juga bekerja dan memperoleh upah untuk menopang hidupnya. Bagaimana dengan kita? Guru Teyang juga dapat membuat pakaian. Dia sangat terampil. Pakaian yang dibuat olehnya sangat cantik. Jadi, kami akan pergi ke pabrik kain untuk memungut kain perca. Apakah kalian tahu kain perca? Sisa-sisa kain yang dibuang akan kami pungut. Setelah mengukur setiap helai kain dengan baik, kami mulai membuat sepatu bayi. Inilah kehidupan kami. Demikianlah cara kami untuk hidup mandiri. Setelah itu, kami mulai membuat sarung tangan. Tahukah kalian, saat mesin rusak, saya yang memperbaikinya. Saya juga bisa memperbaiki mesin. Saat Anda kendala pada mesin, saya sangat bersungguh hati untuk mencari tahu di mana letak kendalanya. Mengapa jahitannya bisa lompat? Mengapa mesinnya tidak dapat digerakkan, dan lain-lain. Saya bisa melakukan semua ini. Setelah itu, kami mulai membuat popok. Namun, saat di Vihara Bodhisattva Sitigarbha Vihara Bhumi, kami hanya membuat kantong semen, sepatu bayi, pakaian rajut, dan lain-lain. Dahulu, orang-orang tidak memanggil nama saya. Dahulu, tempat ini adalah sebuah kebun. Berhubung saya tinggal di sini, banyak orang memanggil saya guru dari kebun. Jadi pada saat itu mereka selalu berkata, guru kami dari kebun, meminta kami harus menyisihkan 50 sen setiap hari. Untuk apa? Penjual sayur bertanya demikian. Pembeli sayur menjawab, guru kami berkata untuk menolong orang. Bisakah 50 sen menolong orang? Jika demikian mudah, saya juga mau bergabung. Dengan uang kecil, bisa menolong orang. Demikianlah menarik donatur masuk. Semua ini terjadi pada waktu itu. Berharap semua orang tidak melupakan kisah ini seperti yang saya katakan tadi. Ketika saya ingin mendirikan organisasi amal seperti ini, ada orang mengatakan bahwa otaknya pintar. Dia menyebut dirinya hidup mandiri. Sekarang kehidupan susah sehingga ingin membentuk organisasi amal. Bukankah ini ingin meminta orang berdonasi? Ini benar-benar dia sangat pintar. Saudara sekalian, bagaimana saya bisa menerimanya? Ini adalah pertama kali dalam melakukan kegiatan amal. Kesulitan pertama kali yang saya alami. Ini adalah fitnah yang membuat saya merasa sangat sulit diterima. Tetapi setelah mendengarkannya, saya tetap tersenyum. Saya merasa bahwa saya harus siap mental mulai sekarang. Ini adalah peringatan pertama yang datang untuk mengajar saya. Mulai sekarang, jika saya ingin memikul beban ini demi semua makhluk, pundak saya harus lebih kuat. Benar-benar harus memiliki tekad. Kelak apapun yang terjadi, apapun yang orang katakan, dan bagaimanapun mimik wajah orang,
Saya harus meneguhkan hati saya, baru langkah saya bisa mantap. Inilah saya masih merasa bersyukur. Dengan hati penuh syukur, untuk menghilangkan luka ini, semua ini dianggap sebagai pupuk. Benih baru bisa tumbuh besar. Demikianlah perjalanan saya. Pembagian bantuan musim dingin dan acara makan bersama perdana. Ceramah master pada temu ramah komite senior. Saat itu, tahun 58 Republik Tiongkok, Masehi 1969. Kami pertama kali mengadakan pembagian bantuan musim dingin. Kami memberi bantuan mereka berupa selimut di musim dingin itu, memberi mereka bantuan makanan, dan lain-lain. Benar-benar ada bantuan di musim dingin. Dulu hanya membagikan bantuan rutin tiap bulan. Tahun itu, kami pertama kali memberikan bantuan musim dingin. Membagikan lagi bantuan yang dibutuhkan di musim dingin. Sebenarnya jalinan jodoh ini juga bermula dari waktu itu, bermula dari Jing Ying di Hualien. Saya masih ingat dia melihat kehidupan kami di gereja sangat susah. Pertemuan pagi relawan 15 Januari 2004. Saat itu kami serba kekurangan. Selimut yang mau kami pakai, termasuk saya di dalamnya. Selimut yang mau dipakai adalah memungut sisa kain rajutan orang. Dulu sangat populer kain rajutan. Kain rajutan terbuat dari benang nilon. Benang nilon itu kami mengurainya, lalu mulai mengurai benangnya. Kami mengurai seluruh potongan kain itu menjadi longgar untuk dijadikan selimut kami. Dapat dilihat kesulitan waktu itu. Saat itu, ada seorang yang bekerja di perusahaan listrik, komite senior kita, Cai Xiu Mei, dengan nama Dharma Jing Ying. Dia melihat kehidupan kami yang sedemikian, dia tidak tega. Pertemuan pagi relawan 31 Januari 2008. Dia berkata bahwa pada tahun 1969, untuk pertama kalinya dia datang ke Viara Bhumi. Saat itu dia berpikir, mengapa sekelompok biksuni ini sedemikian miskin? Apakah mereka tidak kedinginan di musim dingin? Karena itu, dia mengantarkan selimut untuk kami. Saya lalu berpikir bahwa kehidupan kami tidak sesulit itu. Terlebih lagi, saya selalu memegang tekad untuk tidak menerima persembahan. Karena itu, saya berkata padanya, ada banyak orang yang tidak memiliki selimut. Kami ingin memberikan selimut itu kepada sekelompok penerima bantuan kami. Begitu mendengarnya, dia sangat tersentuh. Kami lalu membeli beberapa helai selimut lagi agar cukup dibagikan kepada setiap keluarga. Jadi, di tahun 1969, untuk pertama kalinya, kami membagikan bantuan selimut di musim dingin, selain membagikan bantuan makanan dan pakaian musim dingin. Itu juga merupakan tahun pertama kami mengadakan acara makan bersama. Saya masih ingat saat itu kita membuka 15 meja. Saat itu saya berkata, mari kita mengadakan acara makan bersama. Mereka bertanya, berapa meja? Saya menjawab 15 meja. Mereka bertanya, mana ada begitu banyak? Kalian ikuti saja perkataan saya. Akhirnya, 15 meja sungguh terisi penuh. Pemberkahan akhir tahun di Yilan, 31 Desember 2010. Tentu saja pembagian bantuan musim dingin berbeda dengan pembagian bantuan bulanan. Pembagian bantuan bulanan kita dilakukan setiap bulan.
kita berikan beras kepada mereka, berikan santunan hidup. Namun sampai pada tahun 1969, mulai tahun itu, menyadari bahwa jika orang aman dan sehat dalam kesehariannya, jika kita membantu mereka sedikit saja, kehidupannya akan lebih baik untuk dilewati. Namun, ketika sampai pada waktu musim dingin, ketika mendekati tahun baru, ada lansia yang hidup sendirian, tidak ada anak cucu yang pulang untuk menjenguk mereka. Ketika tahun baru tiba, mereka akan lebih kesepian lagi. Terpikir bahwa semua orang tiba di malam tahun baru, anak-anak dari jauh kembali untuk reuni, para lansia yang hidup sebatang kara sungguh kesepian. Jadi kita mulai mempersiapkan bantuan musim dingin. Pertama, kepada orang miskin, kita memberi makanan yang sangat hangat untuk tahun baru, yang perlu diberikan kepada mereka. Menurut tradisi masa itu, di saat tahun baru, perlu memakai baju baru, Imlek di masa lalu. Kita membantu mereka mengukur badan dengan teliti, pakaian baru untuk seluruh keluarga, besar dan kecil. Kita harus membeli dengan teliti. Berapa jumlah orang dalam satu keluarga, kita akan membelikan baju untuk mereka sesuai jumlah anggota keluarga. Bahkan makanan untuk dimakan di rumah, barang untuk digunakan di rumah, atau pakaian yang mau dipakai dan lain-lain. Kita telah mempersiapkan dengan baik untuk mereka dan memberi mereka angpau. Pada saat yang sama juga menyiapkan jamuan makan malam untuk mereka, sehingga setiap orang dapat merasakannya. Meskipun miskin, mereka juga seperti bagian dari keluarga besar ini, sehingga semua orang bisa berkumpul dan makan bersama. Pemberkahan akhir tahun wilayah utara 3 bulan Januari 2011 demi membantu mereka merayakan tahun baru. Agar tahun baru ini ada suasana tahun baru, kita menyediakan baju baru bagi setiap rumah tangga, agar setiap keluarga mendapatkan bingkisan tahun baru. Setiap tahun, anak-anak menerima pakaian baru berupa seragam sekolah. Saat itu, seragam sekolah berwarna kaki, dan kita memilih merek Pangeran Naga. Ketika kita membeli seragam sekolah Pangeran Naga, ada yang berkata kepada saya, "Master, kita sudah kekurangan uang. Kenapa Master hendak membeli seragam mahal bagi anak-anak?" Saya lalu menjawab, "Kita tidak boleh memandang ini sebagai bantuan semata. Kita harus melihat kelompok orang ini sebagai keluarga. Para lansia sebagai orang tua kita, dan anak-anak sebagai anak kita. Mereka semua adalah keluarga kita. Kita harus memberi mereka barang yang kita inginkan, yang kita sukai. Kita memberikan barang yang kita sendiri juga inginkan. Karena itu kita memilih barang berkualitas. Inilah bantuan musim dingin kita. Meskipun saat itu kita dalam kesulitan, apapun yang kita beri adalah yang terbaik. Demikian pula hingga saat ini, dimulai dari Hualien, terus sampai ke setiap wilayah di Taiwan. Kita bisa melihat cinta kasih insan suci, tidak peduli dimanapun mereka berada, mereka berkumpul untuk makan bersama. Acara makan bersama ini disiapkan dengan kesungguhan hati. Dari sini kita bisa melihat segalanya berawal dari sebersih niat awal. Kita semua memiliki kesatuan hati. Dan berawal dari ini, sekarang bukan hanya seluruh Taiwan yang ada pembagian bantuan musim dingin saja dan acara makan bersama. Sekarang kegiatan ini juga diadakan di seluruh dunia. Relawan suci di seluruh dunia, kalau etnis Tionghoa merayakan tahun baru Imlek. Menjelang tahun baru Imlek, semua orang di musim dingin ini, meskipun cuaca sangat dingin, mereka tetap mengadakan pembagian bantuan musim dingin. Mereka juga membagikan bantuan makanan, dapat senantiasa merasakan kehangatan.
Inilah yang kini terlihat di seluruh dunia. Saat membeli pakaian, selimut, dan lain-lain, mereka selalu sangat teliti dan membawanya pulang untuk saya lihat. Saya melihat kualitas kainnya baik atau tidak, apakah nyaman saat dikenakan. Untuk selimut, saya melihat kapasnya berkualitas baik atau sedang-sedang saja. Kita harus memilih barang berkualitas baik. Inilah proses saat membeli barang. Untuk bantuan beras, kita membagikan beras baru. Saya selalu mengingatkan relawan untuk tidak menggunakan beras lama, karena beras yang semakin baru mengandung kalori yang lebih tinggi. Sebagian besar orang kurang mampu, kekurangan nutrisi. Jika kita membagikan beras lama, itu hanya sekedar mengenyangkan perut mereka, karena kandungan kalorinya lebih rendah. Karena itu, kita harus membagikan beras berkualitas baik. Selain beras, ada pula makanan lain, seperti biskuit dan lain-lain. Di dalam paket bantuan kita, ada makanan, pakaian, selimut, dan lain-lain, semuanya berkualitas baik. Baik dalam penyaluran bantuan bagi kaum papa maupun penyaluran bantuan darurat, kita selalu menggunakan barang berkualitas baik. Kita harus menempatkan diri pada posisi penerima. Inilah yang sering saya katakan pada relawan Seci. Pemberkahan akhir tahun di Yilan, 31 Desember 2010. Selain merayakan Tahun Baru Imlek, masih ada Hari Natal, perayaan Tahun Baru bagi orang Barat. Kita, insan suci, tidak membedakan agama, tetap memberi bantuan untuk orang tua, anak-anak, dan orang miskin. Tidak peduli berada di negara manapun, akan selalu melakukan tindakan yang sama. Jika di Taiwan berlangsung musim panas, di belahan bumi selatan adalah musim dingin. Belahan bumi selatan seperti Afrika, Afrika Selatan, dan lain-lain. Kita insan suci juga sama. Di tempat itu membagikan bantuan untuk hari Natal atau persediaan. Selain itu, sekarang yang telah kita jejaki, sangat banyak negara Muslim atau agama Islam. Negara Muslim mereka saat akan merayakan hari raya, mereka selama 1 bulan penuh akan berpuasa. Saat bulan puasa berakhir, hal yang sama ada orang miskin dan menderita. Insan suci juga tetap membantu mereka agar mereka bisa juga buka puasa untuk menyambut hari raya mereka. Oleh sebab itu, tidak membedakan agama, asalkan menyesuaikan dengan perayaan dan situasi di tempat yang memiliki insan suci. Seperti demikianlah mereka terus bersumbangsi. Sekarang telah melihat bahwa insan suci di setiap negara setiap hari mengirimkan kabar, mengirimkan data pulang, melaporkan bahwa kegiatan yang tengah mereka adakan, bagaimana menggunakan cinta kasih untuk bersumbangsi di tempat itu, bagaimana menghibur orang yang miskin dan menderita, lansia yang sebatang kara dan tidak ada sandaran, ataupun orang cacat yang memiliki penyakit. Ini adalah yang saya lihat setiap hari. Telah ada di seluruh dunia. Sangat bersyukur. Kangen, inilah suci kita. Dimulai dari Taiwan, terutama mulai dari Taiwan Timur. Telah melihat insan suci seluruh dunia. Bersumbangsi tanpa pamrih seperti ini, melihatnya terasa sangat hangat, sangat bersyukur. Merelakan kesempatan bersekolah ke luar negeri demi kepentingan semua makhluk. Ceramah Master pada pertemuan Insan Suci Wilayah Tengah 13 Maret 1994. Setelah mendirikan Suci, saya masih meneruskan pendidikan korespondensi saya di sebuah universitas Jepang. Setelah 3 tahun, Universitas Jepang ini meminta saya untuk datang ke Jepang
dan melanjutkan pendidikan tatap muka. Pertemuan Insan Suci di Pingtung, 8 April 2002. Pendidikan korespondensi adalah sekolah mengirimkan buku pelajaran dan saya akan mempelajarinya. Setelah lulus, mereka akan meminta saya untuk datang tatap muka. Saat itu, sambil belajar di sekolah korespondensi, saya sambil melakukan suci. Jika pergi ke Jepang, setidaknya saya harus belajar 2 tahun di Jepang. Saya terus-menerus berpikir dan merasa kebingungan. Apabila saya pergi selama 2 tahun, apa yang akan terjadi dengan para lansia sebatang kara ini? Apa yang akan terjadi dengan para janda dan anak yatim piatu? Apabila saya pergi belajar, saya akan membantu kesuksesan diri sendiri. Apabila saya tinggal di Taiwan dan menjalankan suci, setidaknya para lansia, janda dan anak yatim ini memiliki tempat untuk bersandar, tempat untuk diandalkan. Saya sangat kebingungan dalam mempertimbangkan kedua masalah ini. Lalu saya merasa saya harus menyampingkan kepentingan sendiri dan sangat bersyukur. Saya memilih untuk meneruskan niat pikiran saat itu. Walaupun saya bimbang, saya seharusnya meneruskan pendidikan saya dan mengambil gelar saya. Walaupun saya pernah goyah, tetapi untungnya saya menggenggam momen itu dan memegang teguh tekad awal saya, sehingga saya tidak menyerah. Karena itulah saya memutuskan untuk terus melakukan suci. Pertemuan Insan Suci Wilayah Tengah, 13 Maret 1994. Demikianlah saya membulatkan tekad mengajukan pengunduran diri dari Universitas Jepang untuk konsentrasi menjalankan suci. Waktu itu, saya mengumpamakan diri saya sebagai seekor lembu, membulatkan tekad untuk menyucuk hidung, kemudian menarik kereta pedati. Tidak peduli untuk membajak sawah atau menarik pedati, saya melakukannya tanpa berkeluh kesah. Perjalanan bola-balik si lembu di tengah sawah, pijakannya telah membentuk sebuah jalan. Penyaluran bantuan darurat berskala besar perdana. Ceramah Master pada Persamuhan Dharma Vaishaja Guru, 2 September 2005. Di tahun ketiga setelah yayasan berdiri, kondisi suci saat itu masih harus mengatasi kesulitan. Mengatasi kesulitan. Seperti dua kata tersebut, semuanya masih serba sangat kekurangan. Angin topan tahun itu, pada tanggal lunar 15 bulan 8 yaitu tanggal 27 September. Angin topan ini mengakibatkan bencana alam yang sangat besar. Di wilayah timur Taiwan, bagian timur di pesisir utaranya, dimulai dari desa Xiulin di Hualien, hingga bagian selatan di desa Tanan di Taitung. Kekuatan topan sangat dahsyat. Hal yang paling menyayat hati saya, di desa Tanan bukan hanya hujan dan angin. Angin menerbangkan banyak atap rumah penduduk dan menerbangkan banyak rumah penduduk. Pertemuan pagi relawan 27 September 2005. Pada hari itu, tanggal 15 bulan 8 penanggalan lunar, saya di setiap tanggal 15 bulan 8 tersebut lebih sering berada di Fengyuan. Disebabkan karena sangat ingin meninggalkan kehidupan duniawi, saya memiliki perjanjian dengan ibu. Saya berkata, setelah saya menjadi biksuni, setidaknya saya akan pulang pada hari ulang tahun ibu. Saat itu saya masih muda. Jadi, di tahun itu, tanggal 15 bulan Imlek, saya berada di Fengyuan. Topan ini sangat besar. Meskipun saya berada di wilayah tengah, tetap juga dapat merasakan kekuatan angin yang besar. Jadi segera menghidupkan radio,
mendengar Hualien dan Taitung diterjang hujan lebat. Sepanjang malam terus mendengarkan radio, juga mendengar di Taitung terjadi kebakaran besar. Angin sangat kencang dan hujan juga deras. Kenapa bisa ada kebakaran besar? Saya terus mendengar dengan sepenuh hati. Kondisi sangat menyedihkan. Seluruh desa Tanan hangus terbakar. Pertemuan pagi relawan 27 September 2005. Tidak lama kemudian terdengar tentang seorang nenek tua yang sedang memasak makanan. Tiba-tiba saja, akibat tidak hati-hati, percikan api yang terbang ditiup angin. Percikan api terbang keluar ditiup angin sehingga membakar pondok jeraminya. Kobaran api sulit dikendalikan. Saat itu saya berada di Feng Yue. Mendengar kabar ini, saya ingin segera kembali. Kalau bisa pun dengan terbang. Namun, saat itu banyak akses jalan yang terputus. Saya pun harus beberapa kali berganti kendaraan. Akses jalan terputus, saya pun harus berganti-ganti kendaraan, baik lewat jalan umum maupun jalan kereta api. Hingga akhirnya dengan tidak mudah bisa tiba di Hualien. Pertemuan pagi relawan 4 Oktober 2013. Setelah dengan tidak mudah sampai kembali di Hualien, saya segera mengundang semua relawan suci agar segera datang untuk mendiskusikan perihal topan sekali ini. Kemudian diputuskan untuk menyalurkan bantuan bencana. Namun semua orang berkata, kita tidak punya uang. Bagaimana kita memberikan bantuan? Tidak ada uang. Kita harus memikirkan caranya. Asalkan semua orang memiliki keyakinan dan menyatakan sanggup, kita dapat bersatu hati untuk bersumbangsi bagi desa tersebut. Saya sangat bersyukur karena semuanya berkata, apapun yang Master katakan, kami akan melakukannya. Dengan segenap hati dan tenaga, lalu mereka berkunjung ke setiap rumah dan toko untuk menggalang dana. Saat itu, kita mulai melakukan survei lokasi bencana. Saat tiba di desa Xiulin di wilayah pantai Chongde, terlihat korban bencana yang tidak sedikit. Kemudian keesokan hari tiba di Taitung. Saat itu, untuk tiba di Taitung tidak mudah. Perjalanan dengan kereta api menuju Taitung membutuhkan lebih dari 5 hingga 6 jam. Kereta api berjalan dengan lambat, sehingga sampai di Taitung sudah keesokan harinya. Pagi-pagi sudah tiba di daerah bencana. Melihat daerah bencana yang rusak parah, juga ada gereja yang terbakar. Kami juga mendengar banyak cerita sedih. Ada keluarga yang seluruh anggota keluarganya telah tiada. Beberapa keluarga kehilangan sebagian anggota keluarganya. Sangat menyedihkan. Kami juga melihat yang lebih menyedihkan. Melihat lembu betina yang sedang hamil, belum melahirkan. Lembu ini juga terbakar sampai perutnya terbuka. Kami melihat banyak pemandangan seperti ini. Benar-benar membuat kita merasakan ketidakkekalan dalam hidup ini dan keadaan alam yang tidak berperasaan. Di tengah badai dan angin kencang masih terjadi kebakaran besar. Bahkan percikan api ini dapat melompat dari satu desa ke desa lainnya. Satu bola api terbang ke pinggir jalan raya dan membakar toko warga di desa lain. Bola apinya dapat terbang. Selama bencana ini, banyak peristiwa terjadi. Semuanya tak terbayangkan. Ceramah pagi 14 Agustus 2002. Sangat aneh. Di seluruh desa itu hanya tersisa satu rumah. Terlebih lagi itu adalah sebuah rumah kayu, masih berdiri tegak di tengah desa. Terasa aneh rumah karena di sekeliling rumah ini, di depan, belakang, kiri dan kanan rumah itu,
Rumah yang berdempetan semua sudah hangus terbakar. Mengapa tersisa rumah ini tidak ikut terbakar? Saya merasa sangat penasaran. Penduduk desa, orang-orang desa itu juga sangat ramah. Mereka memberitahukan kepada saya, bukan hanya rumah itu tidak terbakar. Di dalamnya ada seseorang yang ketika pagi harinya membuka pintu dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Angin topan yang terjadi tadi malam, bencana kebakaran yang terjadi tadi malam. Dia sama sekali tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata orang ini mendapat giliran menjaga air irigasi di sawah semalam. Lokasinya di kota Taitung. Dia masih berpikir, mengapa begitu sial mendapat giliran pada bulan 8 hari ke-15. Sebenarnya ingin berkumpul dengan keluarga. Tetapi kebetulan saya mendapat tugas menjaga air irigasi. Sehingga dengan perasaan tidak senang, tangan menenteng kue bulan dan membawa minuman arak, lalu pergi ke tempat itu untuk menjaga air irigasi. Di sana ada sebuah rumah ladang. Rumah itu tempat istirahatnya. Ketika dia mengecek air irigasi, di luar sana angin sangat kencang, sehingga dia berpikir untuk minum arak, lalu pergi tidur. Setelah minum arak, dia pun tertidur. Karena mabuk, dia tertidur pulas. Angin topan dan kebakaran, dia tidak tahu semuanya. Maka begitu pintu dibuka, dia langsung bertanya, "Apa yang terjadi?" Saat itu semua orang juga sulit untuk mempercayainya. Saya lalu masuk ke dalam rumah. Orang ini memiliki selembar gambar. Gambar yang sama dengan gambar yang saya pakai untuk memberi penghormatan ketika saya melafalkan Sutra Teratai, yaitu gambar tiga suciwan Sukawati. Gambar yang sama ini tertempel di dinding. Orang ini lalu berkata, "Buddha melindungi saya." Maka ini memberikan kesan yang sangat mendalam. Pelatihan Komite dan Cecheng 1 September 2009. Jika kalian sekarang hendak bertanya kepada Master, itu dikarenakan apa? Saya bisa katakan kepada kalian, tak bisa dijelaskan, tak bisa dijelaskan. Karena saya juga tidak memahaminya, sungguh benar-benar tidak dapat menjelaskannya. Kesan itu sangat mendalam. Ini artinya adalah dia memiliki berkah ini. Meskipun tempat itu semuanya terkena bencana, namun dia tidak menanggung karma kolektif yang sama. Dengan demikian telah membuat dia telah lolos dari bencana ini, dari gelombang bencana ini. Pertemuan pagi relawan 27 September 2005. Di tanggal 4 dan 5 Oktober, 2 hari ini, saya sampai di Desa Tanan untuk memahami segalanya tentang mereka. Jadi di saat itu kami pulang kembali ke Hualien, memutuskan harus bagaimana membantu mereka. Karena bencana sangat parah, ada 40 orang lebih korban meninggal, 50 orang lebih luka berat. Juga ada 140 lebih keluarga kehilangan tempat tinggal. Jadi waktu itu adalah bantuan bencana skala besar pertama kali. Tentu saja waktu itu, Yayasan Amal kita baru tahun ketiga. Tidak ada relawan dan dana. Apa yang harus dilakukan? Tapi juga merupakan pemberian bantuan darurat kita yang sangat besar bagi Ceci waktu itu. Setiap keluarga dibagikan selai selimut Taili. Selimut Taili waktu itu adalah selimut berkualitas baik. Dan juga setiap keluarga diberi 5.000 NTD. Waktu itu 5.000 NTD adalah sangat banyak. Jadi ini merupakan penggalangan dana secara darurat sungguh sulit. Jadi tiba di sana kami segera membagikan bantuan. Pertemuan pagi relawan 27 September 2005.
Selimut Tylee. Kita membelinya di Taiwan bagian barat. Selimut-selimut tersebut diantar menggunakan truk. Dapat Anda bayangkan ketika itu adalah penyaluran bantuan darurat kita. Untuk yang pertama kalinya, banyak orang berkumpul di Taitung. Pada saat itu, kita belum memiliki anggota komite di Taitung. Hanya ada beberapa kenalan. Seperti yang Anda semua ketahui, setelah meninggalkan rumah, saya sempat menetap di Taitung, berdomisili di tempat itu untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, saya mengenal beberapa orang, tetapi tidak ada relawan suci. Pada waktu itu, kami dibantu oleh istri anggota Dewan Legislatif, yang merupakan teman dari anggota komite kita. Jadi tidaklah mudah, akhirnya kita memasuki desa tersebut. Itu adalah pertama kalinya kita menangani bantuan bencana yang begitu besar. Perasaan saat itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Pertemuan pagi relawan 29 Juli 2006. Maka, pendistribusian skala besar kita yang pertama kali telah terekam oleh lensa kamera. Pemandangan, orang dan benda yang kita lihat sangat berharga. Meskipun setiap dan semua foto terlihat begitu sederhana dan kasar, namun arti yang terkandung di dalamnya sangatlah penting. Karena terdapat banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan kembali. Yang kita miliki hanyalah foto-foto itu. Seorang guru mendatangi saya dan bertanya kepada saya, "Master, dengan pemandangan seperti ini, walaupun kita menggunakan ribuan kata, kita tidak mungkin dapat menggambarkan bencana ini. Jika kita ingin menjelaskan waktu, tempat, orang, masalah, dan benda, itu akan sulit sekali. Tetapi hanya dengan satu klik dari sebuah kamera dan terdapat catatan kapan foto ini diambil, sudah dapat membantu kita untuk mengingat kembali secara terperinci sebuah jepretan menangkap sebuah momen. Faktanya, kisah orang, masalah, benda, dan pemandangan diabadikan selamanya dalam foto itu. Jadi, budaya humanis kita atau dokumentasi benar-benar sangat bernilai. Kita membutuhkan orang untuk melakukan tugas ini dengan bersungguh hati dan melestarikan apa yang telah terjadi. Pertemuan pagi relawan 26 April 2006. Perayaan ulang tahun ke-30 kita. Bencana Desa Tanan sudah berlalu hampir 28 tahun. Saat ini, para staf kita, seperti Picu dan timnya, mereka sangat bersungguh hati mencari tempat pertama kali bantuan bencana skala besar. Mereka ke sana wawancara, menemukan korban bencana itu, sangat berterima kasih atas bantuan pada tahun itu. Salah satu ada seorang Bapak Shen. Dia berkata, "Bila saya terpikir pada saat itu, saya sangat berterima kasih. Satu keluarga beranggotakan 7 orang. Setelah bencana, mereka kehilangan segalanya. Untungnya, yayasan memberikan mereka sehelai selimut. Satu keluarga beranggotakan 7 orang. Saat itu sudah musim gugur, cuaca sangat dingin. Selimut ini dipakai bersama-sama oleh 7 orang. Saat itu ada anak masih kecil. Saat itu dia berkata sangat berterima kasih atas adanya selimut ini. Dia menyimpannya dengan baik. Selimut ini awalnya sangat tebal. Setelah 28 tahun, ketika kita mewawancarai dia, sewaktu selimut ini dikeluarkan telah menjadi tipis. Bulu di selimut pun telah rontok habis. Bisa terlihat dia tidak membuangnya. Dicuci dengan bersih, disimpan dengan teliti. Saat kita memberikan selimutnya, masih ada label perkumpulan amal suci dijahit pada selimutnya. Label itu tidak dikoyaknya. Dia terus mengatakan pada anaknya, "Kita harus ingat satu selimut membawa kepada kita satu keluarga, kekuatan hidup yang hangat.
maka dia sangat berterima kasih, sehingga pada tahun di mana ulang tahun Seci ke-30, dia mengembalikan selimut ini untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan untuk disimpan oleh Seci. Ini bukti sejarah, sehingga selimut ini berada di ruang pameran kita adalah saksi dari zaman itu. Sangat membuat orang terharu. Pelatihan intensif di Tainan, 2 September 2009. Waktu itu di masyarakat belum ada organisasi amal, hanya ada Ceci. Sangat sulit, tetapi sangat sederhana. Tetapi sekarang melihat Taiwan memiliki banyak organisasi amal, di mana-mana bisa terlihat ada organisasi kecil serta organisasi besar, seperti Palang Merah dan Wahana Visi. Kita insan Ceci, walaupun demikian selama puluhan tahun, kita telah menjangkau tempat-tempat yang dilanda bencana, membentangkan kedua tangan kalian, memeluk semua makhluk. Pertemuan pagi relawan, 14 September 2008. Singkat kata, mengenang kembali masa-masa itu, perayaan pertengahan musim gugur, setiap orang seharusnya berkumpul bersama di bawah sinar rembulan. Tetapi begitu ada angin topan, bulan tidak terlihat. Keluarga ada sebagian musnah. Tetapi ada satu yang tak terbayangkan, yaitu seluruh desa terbakar habis. Hanya ada satu rumah kayu yang tak terbakar. Sangat tidak terbayangkan. Ini juga cerita, benar-benar ada cerita yang tak terbayangkan. Kalian bisa mencari di situs internet kita tentang hal yang terjadi. Tahun 1969, di bulan 8 perayaan pertengahan musim gugur. Inilah yang pernah terjadi. Juga adalah salah satu kitab sejarah Ceci. Setiap hari merupakan hari bersejarah. Ada kalanya sungguh membuat kita merasa tidak tega. Tetapi, setiap kali setelah kejadian apapun, selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Karena insan Ceci sangat sigap, semua relawan tanggap darurat langsung bergerak, langsung bersumbangsi. Singkat kata, kita setiap saat harus menggunakan hati penuh syukur, melindungi setiap orang, melindungi langit dan bumi. Kita harus menghormati langit dan mengasihi bumi. Kita harus menghormati langit dan mengasihi bumi. Kita harus melindungi semua umat manusia. Kita harus benar-benar bermawas diri dan bertulus hati, menjalani setiap detik, sehingga harus senantiasa bersyukur.